anggota cabang ya, jadi pengurus cabang, itu ada satu cabang itu anggotanya hampir 700, hampir 800, bahkan hampir 900. Itu ada 30 ranting. Nah, bayang no. Ngurusi sesuai kecamatannya. Jadi plus rumah sakit biasanya punya ranting sendiri karena anggotanya banyak. Jadi di Kabupaten Banyumas saja sekitar 30 ranting. Ya jumlah kabupatennya ada 33 kan nggak salah. Rantingnya itu mengikuti kecamatan, maaf. Ranting itu mengikuti kecamatan. Tergantung jumlah kecamatannya berapa. Per kecamatan itu punya anggota. Namanya tadi ranting-ranting itu ya. Terdiri dari puskesmas, BPM. Terus rumah sakit ya rumah sakit. Kadang kalau rumah sakit anggotanya banyak berdiri sendiri. Nah, kalau yang tingkat internasional apa namanya? Coba sudah pernah diajarkan apa? Kalau kegiatannya MUNAS, Musyawarah Nasional. Terus ada yang namanya tingkat internasional. Organisasi IBI juga ada yang internasional. Namanya apa, Bu Cahayu? Ayo, siapa sing bisa jawab? Wis diulang kudune ngerti. Kita kenal ke masalah organisasi biar ngerti. Ayo jawab, kalau Ibu bertanya jangan do asik dewe lo ya. Ayo, Ibu tanya. Jangan pada asik sendiri. Kalau tingkat internasional namanya apa? Organisasi IBI. Ini kan wis tahu diajar. Wong Ibu kan ICM, sudah... ya, Bu. Apa? ICM. Tingkatan apa ICM? International Confederation of Midwife. Ya, pinter kamu. Siapa namanya tadi? Cynthia. Nggih, Bu. ICM ya, International Confederation Midwife. Ini tahun 2020 ini sebenarnya adalah ada konferen internasional pemilihan organisasi IBI internasional di Bali ya. Karena ada corona tertunda, nggak jadi. Panitianya Indonesia, rencana mau di Bali bulan kemarin Oktober, tapi ini nggak jadi karena ada corona. Karena penerbangan internasional kan di mana-mana ditutup ya, nggak bisa. Jadi Anda harus tahu, kamu sebagai calon bidan itu tahu rumahnya, home base-nya apa, tahu. Anda adalah bidan, rumahnya ya IBI. IBI itu ada ranting, cabang, PD sama pusat. Yang nasional IBI itu, apalagi yang internasional adalah IGM. Pinter ya kamu ya, Cynthia. Jadi kalau dosen ngajar itu siapapun itu berkesinambungan, diinget-inget ya, jangan pernah terputus, pikiran kita harus nyambung gitu. Oke? Ibu ini materi sedikit tapi banyak ceritanya. Tolong dicatat kalau ujian suka keluar ya. Jadi harus ngerti ya. Di sini nggak ada, tapi kalau nanti Ibu nanyain organisasi harus ngerti gitu. Karena kan Anda masih belajar, harus diberitahu supaya tahu gitu ya. Nah, anggota biasa ini berhak mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh organisasi, tergantung dia posisinya di mana. Berhak mengemukakan pendapat, saran, dan usul untuk kepentingan organisasi. Berhak memilih dan dipilih. Lah ini misalnya di tingkat ranting, kalau dia ada di ranting, di tingkat, ya kalau anggota biasa biasanya ya sebatas ranting. Nanti baru yang jadi pengurus-pengurus itu yang jenjang karirnya akan lebih cepat ya. Terus ada anggota luar biasa, ini dapat mengikuti kegiatan dilakukan organisasi. Dapat mengemukakan pendapat, saran, dan usul untuk kepentingan organisasi. Ini biasanya yang sudah jadi pengurus-pengurus, ini suka mewakili dari ranting ke cabang, sampai mungkin PD, sampai ke MUNAS gitu ya. Jadi kalau sudah jadi ketua ranting itu pasti akan eksis
ke cabang. Kalau sudah jadi ketua cabang akan eksis di PD, sehingga kalau ada pemilihan kepengurusan di cabang, ini ketua ranting dan pengurus inti ini biasanya punya suara untuk mewakili teman-teman masuk ini menjadi anggota yang akan jadi luar biasa yang dimilih itu ya. Jadi carane itu duwe swara gitu ya, mewakili teman-teman ranting. Terus ada anggota kehormatan, ini dapat mengemukakan pendapat, saran, dan usul untuk kepentingan organisasi. Nah, ini hal-hal yang seperti ini biasanya yang jadi anggota luar biasa, anggota kehormatan adalah yang jadi pengurus-pengurus inti tadi. Di tingkat ranting, di tingkat cabang, di tingkat PD, yang nanti bisa selalu terpanggil untuk kegiatan organisasi sampai di tingkat nasional. Bahkan kalau pinter bahasa Inggris ini terpilih jadi anggota, ini diajak konferennya, seperti di Indonesia itu mau jadi tuan rumahnya pertemuan IBI internasional, bahkan yang pinter berbahasa Inggris itu kan biayanya mahal, itu hampir 10 juta ya per orang. Itu dapat diskon 50%. Tapi nanti syaratnya harus jadi PR. PR itu public relation. Jadi panitia yang mungkin menjadi penghubung, untuk menjadi juru bicara, untuk mendampingi tamu-tamu luar, jadi penerima tamu, jadi panitia gitu ya. Jadi PR itu public relation, yang mana karena tamu kita nanti dari seluruh dunia datang ke sini, bidan-bidan seluruh dunia, bahkan yang printer berbahasa Inggris itu diskon 50% untuk mendaftar ikut kongres ya. Itulah yang disebut nanti sebagai anggota luar biasa, anggota kehormatan, karena punya kelebihan, karena sudah sebagai pengurus. Itu dia dari ranting akan dibawa ke cabang, bisa kalau pemilihan ketua cabang punya suara. Kalau pemilihan di cabang dia jadi pengurus, dia akan dibawa ke nasional. Ke PD dulu ya. PD itu di atasnya cabang, di provinsi. Dia akan punya suara memilih ketua di provinsi, pengurus di provinsi, punya suara. Menyalonkan boleh kalau memang memenuhi syarat gitu loh. Nah, itulah yang hebatnya kalau kita pinter, kita jadi mau berorganisasi. Kriteria reward dalam sistem penghargaan bagi bidan yaitu pertama dalam sistem penghargaan bagi bidan adalah adanya kontribusi dan pengabdian untuk ikut mensukseskan program-program kesehatan. Ya, kemarin sudah diberi contoh-contoh yang mana nyatanya seperti itu, dapat umroh gratis, ya, diumrohkan, terus dapat program-program misalnya diberi kepercayaan untuk ditumpangi proyek-proyek apa dari program kesehatan WHO, Kemenkes, dan lain sebagainya. Ikut aktif dan melibatkan diri dalam kegiatan penyuluhan di lingkungan sekitarnya. Kriteria reward kedua dalam sistem penghargaan bagi bidan adalah kemandirian. Dengan atau tanpa subsidi, pemerintah tetap memberikan kontribusi. Maksudnya itu karena kita punya kemampuan tanpa harus didukung dana dari pemerintah atau disubsidi, dia tetap akan memberikan kontribusi pelayanan sesuai kompetensi yang kita miliki. Kriteria reward ketiga dalam sistem penghargaan bagi bidan adalah administrasi dan manajemen, menerapkan prinsip-prinsip administrasi dan manajemen yang baik. Jadi yang sudah namanya reward ketiga ini adalah penghargaan dalam bentuk administrasi dan manajemen. Jadi pengelolaannya, manajemennya itu sudah tertata, bisa dicontoh orang lain, tertib, disiplin. Inilah yang akan menjadikan reward. Jadi kalau bidan biasa, BPM atau PMB biasa itu mau menjadi bidan delima itu harus memenuhi kriteria beberapa hal, misalnya tentang SDM-nya, sistem pelayanannya, jumlah kunjungannya atau cakupannya, termasuk adalah administrasinya, manajemen sudah bagus, ini akan menjadi bidan D5. Artinya bidan D5 adalah bidan berkualitas, yang mana dalam menyelenggarakan pelayanan mandiri dianggap bidan D5 itu berarti berkualitas gitu. Tahu maksudnya?
Nah, udah didapat materi bidan delima dari Bu Ida? Sudah belum? Jadi nek Ibu ngomong belum, Ibu. oh belum. Nggih. Oh, bidan delima belum di sini. Belum, Bu. Nah, bidan delima itu bidan berkualitas yang dianggap pelayanannya itu sudah memenuhi standar kriteria yang bagus. Jadi dari tatanannya, layanannya, cakupannya sampai SDM-nya ya, SOP-nya itu sudah memenuhi kriteria yang bagus. Sehingga baru naik dari PMB biasa menjadi PMB atau bidan D5. Nah ini contoh. Nah ini saya tadi belum buka ini sudah ngomong. Contoh rewet dalam sistem ini ya pelayanan bagi bidan adalah bidan bintang, bidan D5. Nah ini ya bidan bintang itu bidan teladan, bidan D5 itu bidan berkualitas. Terus beasiswa mahasiswa aktif jalur khusus yang berprestasi diberikan oleh IBI. Jadi sekolah melanjutkan kuliah, misalnya tidak harus ke ABID, ke profesi ya. Sekarang istilahnya sudah ke profesi karena dulu belum ada profesi ya. Profesi baru ada 3 tahun yang paling cepat ya. 4 tahun berjalan. Itu diberi biaya oleh organisasi karena pinter berprestasi di sekolah ke jalur khusus ya. Penghargaan bagi bidan yang menyiapkan desa siaga di kabupaten, nah ini ciri Bondan Kabupaten Kuningan diberikan oleh Kemenkes. Nah ini misalnya ini dapat penghargaan bagi bidan menyiapkan desa siaga ini ya. Penganugerahan Damandiri Award yang diselenggarakan oleh Yayasan Damandiri. Penghargaan hasil belajar diberikan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan ini ya, STTPP misalnya ya. Bentuknya macam-macam. Terus dapat SKP bidan ini karena sering mengikuti seminar. SKP bidan ini bisa untuk apa saja? Bisa untuk perpanjangan STR, bisa untuk apa ya? Portofolio kalau dia studi lanjut, bisa untuk naik pangkat bagi bidan yang di pegawai negeri gitu ya. Jenjang karir ya, menaikkan nilai apa itu? Apa? Kredit poinnya itu biasanya menaikkan kepangkatan dan gaji ya, rewet ya. Jadi ini satuan kredit perolehan SKP ini misalnya yang mengikuti pelatihan, seminar yaitu dapat penghargaan itu yang bentuknya sertifikat. Kayak kalian kan ini SKKM. Anda ikut seminar dapat sertifikat ya. Tolong disimpan baik-baik, itu nanti SKS-nya diakui untuk SKKM, bisa nanti diverifikasi di saat dengan PA-nya, di saat-saat tertentu kamu lapor PA. Kayak bimbingan Ibu ada enggak ini kelas ini. Kalau sudah dapat sertifikasi, bisa masuk di mana? SKKM ya. Karena kalau D3 itu 18 SKS, kalau S1-nya itu kurang lebih 20 apa 22 SKS. Selama 3 tahun kamu harus mencapai SKKM 18 SKS kalau nggak salah ya. Benar? Halo? Nggih, Bu. Nyambung dengan yang Ibu sampaikan? Iya. Ya, itu jangan hilang sertifikatnya, di scanner, nanti diupload, terus nanti diverifikasi oleh PA. Kapan diverifikasi? Anda harus melapor PA, Bu, saya sudah memasukkan SKKM berapa SKS semester ini, buktinya diupload, nanti bisa diverifikasi oleh PA. Diverifikasi itu dicek, ya, disahkan lewat online, gitu ya, paham ya? PA-nya Ibu boleh memulai, PA-nya siapa saja boleh memulai ya. Nah ini bentuk-bentuk rewet penghargaan bagi bidan. Dari yang bidan teladan, bidan D5, beasiswa, ada lagi tadi ini ya penghargaan untuk yang dari kementerian, Damandiri, ada STTP, ada SKP atau sertifikat dan lain sebagainya. Ini bentuk-bentuknya ya, contoh-contoh. Nah sekarang sanksi, kalau tadi rewet sekarang bicara tentang sanksi. Sanksi itu merupakan imbalan negatif. Nah, jadi nek mau sing positif iki sing
negatif. Bentuknya apa? Berupa pembebanan atau penderitaan yang ditentukan oleh hukum, aturan yang berlaku. Contohnya adalah sanksi berlaku bagi bidan yang melanggar kode etik dan hak serta kewajiban bidan telah diatur di organisasi profesi karena kode etik bidan merupakan norma yang berlaku bagi anggota IBI dalam menjalankan praktek profesinya yang telah disepakati dalam Kongres Nasional IBI. Sanksi itu bisa teguran, bisa lesan, tertulis. Itu bentuknya gitu, tapi sanksi yang membuat beban itu izin prakteknya dicabut. Terus dinasnya dipindah ya, dimutasi dari puskesmas disuruh di dinas kesehatan karena bentuknya panisme. Kalau PNS ya, kalau di swasta mah panismenya biasanya pindah ruangan. Misalnya dari ruang PK ditaruh ruang yang kurang ini ya, yang kurang apalah, yang istilahnya karena membuat pelanggaran kesalahan biasanya biar enggak terulang kembali dipindah ruang, misalnya ruangnya lebih berat atau gimana, tapi sing resikonya tidak ke pasien gitu. Terus kode etik bidan berisi kewajiban bidan terhadap klien dan masyarakat, terhadap tugasnya, terhadap teman sejawat dan tenaga kesehatan lainnya atau tim, terhadap profesinya, terhadap diri sendiri, terhadap pemerintah, nusa, bangsa, dan tanah air. Jadi kode etik itu ada kaitannya, isinya itu tentang ini, mengatur tugas kita, bidan terhadap siapa? Masyarakat, klien, profesi, nakes lain, sejawat, diri sendiri, pemerintah, itu diatur di situ. Jadi tidak sekedar kita hidup sakar PDW, tapi ada norma dan etika. Kode etik. Nah ini sanksi etik misalnya ini tadi udah Ibu sebut, sanksi teguran, sanksi lesan. Sanksi teguran ringan, sedang ada yang tambahan tugas, tidak boleh praktek, ini udah sebut Ibu tadi ya. Diturunkan kedudukannya, berat ada tambahan cabut izin praktek, diberhentikan dari pelayanan. Nah ini contoh tadi Ibu sudah mengatakan, tapi di sini baru dibaca. Terus sanksi moral, lah ini yang paling ngeri ini. Bersumber dari lingkungan teman masyarakat. Nah, sanksi moral ini misalnya bidan itu pernah melakukan aborsi di tempat prakteknya. Ini akan dapat sanksi moral dari masyarakat, dari lingkungan, dari profesi lain, dari teman sejawat. Bahwa kalau bidan karena tahu ilmunya berani melakukan aborsi misalnya. Nah, ini akan mendapat cemoohan, malu, blacklist ya. Nah ini yang moral namanya sanksi moral. Terus tidak boleh praktek. Terus tidak ini diberhentikan dari pelayanan. Karena sering terjadi seperti itu ya. Cuma nggak diekspos karena nanti kalau diekspos dunia ini jadi heboh ya. Tapi ada banyak bidan berani aborsi karena sering ngikut dokter, mudeng, terus prakteknya sih BPM mandiri, tapi di dalamnya antara lain berani melakukan aborsi. Biasanya bidan-bidan senior sing wis pengalaman, bidan muda ya ndak berani. Tapi itu jelas melanggar moral, etika, norma ya. Ini jelas berat sekali pelanggarannya, ini sudah masuk yang berat, sanksinya moral ya. Sanksi kepegawaian, bidan pemerintah, bidan swasta. Diberikan berdasarkan berat ringannya kesalahan, teguran, tidak naik jabatan, tidak mendapat tunjangan, dipindah atau diturunkan jabatannya, diberhentikan. Nah ini sudah Ibu sebutkan tadi. Setiap penyimpangan baik itu disengaja atau tidak, akan tetap diaudit oleh Dewan Audit Khusus yang telah dibentuk oleh organisasi bidan. Nah ini ibaratnya kalau bidan yang praktek, misalnya tahu pasien itu di screening ternyata masuk di resiko tinggi atau berpotensi dia menjadi patologi ya. Resiko tinggi itu kan berpotensi patologi atau sudah patologi. Tapi bidan itu tidak mau merujuk, tetap ditangani saja karena merasa pinter, bisa
pasien itu seakan-akan tetap di ndende, di wet-wet, tetap dilayani di tempatnya dia praktek. Akhirnya dia waktu menolong itu ada sebuah kegagalan, misalnya ibunya preeklamsi tetap ditolong persalinannya neng BPM misalnya, di Mandiri atau di rumahnya dia praktek misalnya. Alah kadar preeklamsi ringan tidak apa-apa misalnya. Tetap dia lahirkan di situ, tiba-tiba di saat persalinan ibunya itu mengalami perdarahan hebat. Sehingga dia perlu dirujuk ke mana? Ke rumah sakit. Dilalah sampai di rumah sakit meninggal. Nah, ini sebuah cerita fakta ada ya, nggak hanya omong kosong ya. Terus ditelusur-telusur, ternyata pasien tersebut sebenarnya masuk kategori screeningnya itu tensinya tinggi, preeklamsi ringan. Kriterianya preeklamsi ringan. Kan ringan bisa sedang terus berat ya kalau dalam proses. Nah, ibu bidan ini karena merasa pinter wis biasa ngalami ditangani dewe, dilalah yang satu ini kesandung tadi ya. Perdarahan, dirujuk dan akhirnya meninggal. Apa yang terjadi? Diaudit, ini yang namanya diaudit itu nih. Setiap penyimpangan baik disengaja atau tidak akan tetap diaudit oleh dewan khusus yang telah dibentuk oleh, nah diaudit itu akan dinamakan AMP bahasanya di Dinas Kesehatan biasanya ya, presentasi kronologis kasusnya Nyonya M tadi yang meninggal. Ceritanya piye kok sampai dirujuk sampai rumah sakit meninggal ini, suruh presentasi. Ini nanti bidan ini akan kena sanksi. Bisa dihentikan surat prakteknya, bisa ini pokoknya banyak teguran nanti ya. Atau yang meninggal anaknya karena di stres aspeksia berat. Nah, ini kalau anak kan mesti ada cerita ibunya, enggak mungkin anak tok. Nah, kalau sampai ketahuan datanya ada yang mengarah ke preeklamsi ringan kok tetap dilahirkan di situ, ya ini kena tetap sama. Ini namanya yang AMP atau AM itu audit mutu maternal ya, audit maternal dan neonatal, AMP dan AMN ya. Jadi audit itu ada maternal dan neonatal ya. Kematian ibu maupun bayi itu akan selalu yang namanya diaudit. Audit khusus itu maksudnya bisa maternal atau neonatal. Sehingga ketahuan. Nah, bidan ini akan kena sanksi-sanksi yang sifatnya tadi yang berat negatif tadi. Entah nanti masuk di kategori dikeluarkan, ditegur atau tidak diizinkan lagi buka praktek itu bisa. Paham ya? Jelas ya? Jelas, Bu? Jelas, Bu. Ya, ini isinya cerita memang, dongeng. Tapi ini karena dasarnya Ibu enggak pakai teknis cerita, tapi ini sebuah cerita fakta ya. Ini pelaksanaan audit maternal perinatal. Nah, tadi Ibu sudah nyinggung. Pelaksanaan audit, ya itu yang tadi pasien ini nyambung dengan ceritanya Ibu. Pelaksanaan audit maternal perinatal ini tadi yang kematian ibu atau bayi itu ya. Menurut Departemen Kesehatan adalah suatu kegiatan untuk menelusuri kembali sebab kesakitan dan kematian ibu dan perinatal dengan tujuan mencegah kesakitan dan kematian yang akan datang. Jadi jenora dulang meneh karo konco-koncone atau pasien atau bidan tersebut. Dari kegiatan ini dapat ditentukan sebab dan faktor-faktor yang terkait dalam kesakitan atau kematian ibu atau perinatal. Juga tempat dan alasan berbagi sistem, ya, berbagai maksudnya bukan berbagi, berbagai sistem dan program gagal dalam mencegah kematian. Nah ini karena terjadi kematian makanya yang disebut AMP ini ya, AMP ya, singkatannya ini ya. Jenis intervensi yang dibutuhkan. Nah ini bentuk jenis intervensi yang dibutuhkan apa gitu ya. Nah ini majelis pertimbangan ya bidan MPEB, nah, maksudnya ini singkatannya majelis tadi yang mengaudit dan majelis pembelaan anggota MPA. Jadi kita itu didampingi oleh
MPEB dan MPA. Jadi kita itu akan didampingi oleh dokter SPOG, terus pengurus-pengurus IBI, terus ada dokter yang punya ahli hukum ya. Jadi nanti kita akan kayak di sidang di meja hijau tapi internalnya kesehatan. Jadi didukung oleh orang-orang ini supaya kita mengaku sebenarnya apa yang kamu lakukan. Coro kasarane ngono lho, Bu bidan, tulung paparno kasusmu sing ngantek mati iki apa sebabe, cerita terus terang supaya hal iki ora terjadi maneh marang kanca-kancamu utawa dirimu. Ngono kasarane lho. Paham ra, Bu? Jadi di audit itu ibarat tulung cerita sing sak bener-benere kasusmu ki kepriwe. Ngono. Tapi nganggo bahasa menyampaikan kronologis kasus yang dijumpai. Sehingga nanti didengarkan oleh mereka-mereka ini. Ini isinya siapa? Isinya SPOG, ada anak-anak ya ahli anaknya, terus bidan-bidan senior, pengurus-pengurus bidan itu yang ada di tingkat kabupaten, ranting dipanggil. Ya, kalau Ibu dulu sebagai dosen sering dipanggil waktu di Semarang. Kalau di Purwokerto itu enggak terlalu sekali, tapi kalau di tingkat di Semarang ini berlaku. Kalau di kabupaten itu tertutup ya, jadi ora terlalu diverkan banget gitu ya. Kalau di pusat di Kota Semarang ini karena dekat dengan POGI, PDGI, PDDAI ya, itu kita suka dipanggil kalau ada AMP di Dinas Kesehatan Kota Semarang terutama. Tapi sekarang enggak kayaknya. Waktu Ibu tahun 2000 sering dipanggil. Masih belum pindah Purwokerto waktu itu. Nah, majelis yang saling bekerja sama, yang berkonsultasi dan berkoordinasi dengan pengurus inti organisasi IBI tingkat nasional. Ya, ini majelisnya ini. MPEB dan MPA secara internal memberikan saran, mendapat pendapat tentang masalah etik yang sedang dihadapi menyangkut pelaksanaan kode etik bidan dan pembelaan anggota. Jadi di sini nanti sing tersangka atau bidan yang melakukan pelanggaran itu ya seakan-akan seperti terdakwa, tapi tetap dilindungi, didampingi, ada SPOG yang karena masing-masing wilayah kan ada dokter yang tanggung jawab. Ada bidan yang senior yang sebagai gengo rasa nyaman, tenang, tidak takut, itu ada yang mendampingi, sehingga lebih baik cerita apa adanya. Dan sebelumnya ya presentasi internale sebelum ke sini caranya ya harus koordinasi dulu supaya tidak terdakwa itu terlalu berat sekali gitu ya. Istilah ada rembugan dulu lah, piye yo bagusnya gini, yo kamu memang salah. Yo wis gini. Pokoknya ada tetap tidak menyalahkan semata-mata kepada dia, tapi kadang-kadang pasien sendiri juga mintanya ditolong oleh bidan kan gitu, toh maksa kan mau dirujuk gitu loh. Kadang-kadang memang semata-mata tidak 100% itu salahnya bidan gitu ya. Jadi ya rodok diringanke lah, jangan terlalu kasihan kalau memang sudah ada seperti masalah seperti ini. Jadi bidan praktek mandiri itu tanggung jawabnya berat kalau sampai ada yang meninggal ibu atau bayinya. Padahal masalah sebenarnya tidak 100% kadang-kadang pada bidan. Memang kadang-kadang kan ada pasien tidak mau dirujuk ya ke rumah sakit ya. Sehingga itu yang kadang-kadang menjadi meringankan kita sedikit ya, pengampunan gitu. MPEB dan MPA melaporkan, tingkat pusat melaporkan kepada IBI pusat, MPA tingkat provinsi melaporkan kepada IBI tingkat provinsi. Sampai segitunya, ya. MPA dan MPEB mendampingi dan ini ya dalam apa ini ketutup ini Bu. Aku pengen mau ini ya. Caranya ini didampingi sampai ini, sampai kesalahan itu didengarkan dan mendapatkan solusi. Memberikan bimbingan dan pembinaan serta pengawasan etik profesi. Meneliti dan menentukan adanya kesalahan dan kelalaian bidan dalam pelayanan. Nah ini organisasi MPEB dan MPA memiliki tugas merencanakan dan melaksanakan kegiatan sesuai pengurus pusat, melaporkan hasil kegiatan tugasnya secara berkala,
memberikan saran dan pertimbangan dalam kepengurusan pusat, membentuk tim tugas tanggung jawab, sehingga hal-hal yang seperti dilakukan Bidan M tadi tidak terulang di tempat lain dan tidak dilakukan oleh bidan yang lain. Cukup Bidan M saja misalnya begitu. Pesan, PR. Nah ini PR sekarang, bukan yang ini ya, ini lupa mengedit. PR, baca Permenkes yang terbaru. Ini diganti. Permenkes yang terbaru piro, ayo. Ini tak ganti sekarang. Kan sudah dapat kuliah. Mau tak edit enggak ini ya? Halo, Audie? Iya, Ibu. Sekarang kamu punya tugas membaca Permenkes terbaru tahun 2000 piro yang terbaru. Sama undang-undang kebidanan. Ditulis. Ini kan yang sudah lama ya. Terus juga yang ini dibaca juga supaya tahu tentang tadi. Yang terbaru PNB. itu yang 2019 bukan, Bu? 18 apa ya? 18 apa 20? 18 yang nomor 10 itu. Coba, kamu sebelumnya kan mesti diulang Bu Triana, belum? Permenkesnya belum? Belum, Ibu. Belum. Ya. Belum, Bu. Sekarang Ibu menugasi Permenkes tahun 2002 bab ini tetap dibaca, ditambah Permenkes yang tahun 2018, ya, tentang kewenangan bidan itu, terus sama undang-undang kebidanan. Nanti pertemuan berikutnya disampaikan, diringkes. 3. Ya. Ini tadi tentang yang Ibu sampaikan adalah sistem penghargaan panisme bagi bidan ya. Penghargaan dan panisme bagi bidan. Sekarang silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Izin bertanya, Ibu, itu tugasnya diketik, ditulis, atau cuma buat pengetahuan kita, Bu? Tugasnya dibuat makalah sama dipresentasikan. Ini kan baru 3 kelompok tadi tugasnya. Nanti yang berikutnya ada lagi yang pengembangan karir. Ini baru 3. Jadi nanti ketua kelas, karena Ibu kan 3 kali tatap muka ya. Ini setiap pertemuan ada tugas. Sehingga yang sekelas itu tolong dibentuk 9 kelompok. 3-3 ya. Yang besok 3. Nanti yang pengembangan karir menyusul. Ini yang sistem penghargaan bagi bidan, tugasmu adalah memaparkan ini Permenkes tahun 2002 bab 6 dan bab 9, terus yang kedua Permenkes kewenangan dan tanggung jawab bidan, yang ketiga adalah undang-undang kebidanan. Ya. Terus yang 3 kelompok lagi nanti pengembangan karir menyusul nanti. Saya saya buat dulu. Jelas? Jelas, Bu. Oke. Baik, Ibu, jelas. Terima kasih, Bu. Oke. Sekarang silakan kalau ada yang mau didiskusikan tentang sistem penghargaan dan panisme bagi bidan. Ini ada panismenya ya. Judulnya ini kurang panismenya. Karena di dalam materinya termasuk tadi ada panisme atau sanksi ya. Penghargaan dan sanksi bagi bidan. Aku mau ngedit ra iso iki ceritane, engko dibenake. Kamu mau kuliah siapa lagi setelah ini? Sampun, Habis Bu, ini itu, nanti Bu, ada kemah, ada Bu. pramuka, Bu. pramuka, Bu. Ya, pramuka jam berapa? Habis zuhur. Habis Jumatan, Bu. Ya. Ya, Ingat ya, SKKM-nya, kegiatan-kegiatan itu semua ada sertifikatnya.
Sehingga kalau sudah punya sertifikat sebelum ke Triwal itu di-scan ya. Oke, Bu. Baik, Supaya Bu. nggak hilang, aman. Terus nanti kamu masukkan di dalam SKKM-mu. Terus melapor ke PA untuk diverifikasi. Sudah dapat berapa sertifikat selama kuliah? Banyak, Bu. Nah, berarti kan paling enggak 8 SKS sudah ada toh? Sudah. Belum satu semester udah ada 8 misalnya. Ya udah diupload supaya nanti terverifikasi. Karena nanti ada transkripnya sendiri SKKM itu. Ada SKS-nya sendiri. Oke, Bu. Jelas? Jelas, Bu. Materi ini ada yang mau didiskusikan? Kalau tidak ada ya saya akhiri biar Ibu bisa mengerjakan yang lain. Tugasnya berarti waktunya sisa ini nanti silakan dibuat bentuk kelompok, mengerjakan tugas ya, jangan lupa ya. Oke. Siap, Bu. Ya. Nanti tak kasih materinya ini. Putri, siapa? Si Pene Putri apa siapa? Amelia, Bu. Amalia, Bu. Amalia, Bu. Saya, Bu. Yang japri Ibu ya Mbak Amalia ya? Ya, Oke, Bu. nanti saya kasih materinya sama tugas yang lain. Ya. Sudah? Selesai? Kok ada cat apa maksudnya? Ada yang tanya? Oh iya, tak kira tanya ya. Tidak ada yang didiskusikan? Didokumentasikan dulu. Kita foto dulu untuk dokumentasi kuliah. Siapa yang hadir, siapa yang tidak. Ini jumlahnya berapa muridnya? 56. Berarti ada 6 tidak ikut. Bu, Simpen ada. tugasnya menuliskan ke Ibu nanti siapa yang nggak ikut 6 orang. Ya, Terus Bu. kita buktikan dokumentasi. Ada yang kendala sinyal, Bu, keluar masuk gitu. Kita ambil foto dulu. Yuk. Kita ketok wajah yang halaman pertama dulu ini ya. Baru nanti halaman berikutnya. Ayo itu, Tripuji kemana yuk? Nah, ngetok semua biar diambil sama Mbak Amalia apa siapa yang pakai laptop. Nek pakai HP enggak ketok semua. Tolong yang pakai laptop diambil dokumen. Nggih, Bu. Coba, Hani. ayo siapa yang ambil? Bu. Eh? Hani, Bu. Hani, ayo Hani. Hanifah, Bu. Ya, yang kedua. Silahkan Hani dilanjut. Sehingga ada kan ketok. Ini sih belum nampak siapa ya? Ketiga. Jadi ada 3 halaman ini. Nah, ini ketiga. Silahkan. Siapa yang belum? Tripuji itu kemana dari tadi nggak ada loh ya? Ya udah pokoknya saiki wong kudune denger wong kuliah kok ndak ada. Ya, sudah. Tugasmu simpen tadi sing ndak ada siapa disampaikan. Nanti fotonya dibuat folder bukti kuliah, nggih? Nggih, Bu. Ini nanti diminta juga oleh adminnya Adak ya, karena
kuliah daring harus ada bukti, selain foto, jurnal ini harus ada. Terima kasih atas perhatian ya. Selamat belajar, semoga selalu sehat. Jangan lupa tugas-tugas dosen segera dikerjakan supaya tidak menumpuk ya. Masing-masing punya kewajiban. Terima kasih. Akhir salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.